Masing-masing admin kabupaten sudah di dalam ruangan? Terus yang dari desanya sudah lengkap ya? Majene, Mama selengkap. Majene, Mamuju, Mateng, pasang kayu. Ini dan mati ya salah hasilnya. Assalamualaikum. Cek satu. Assalamualaikum Pak Jalil. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan sama-sama mengikuti panduan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Jalil Matawakang. Bapak, Assalamualaikum Pak Abdul Jalil. Waalaikumsalam warahmatullah. Suara saya Iya, terdengar ya? iya terdengar Pak. Masya Allah, terima kasih Pak sudah bisa bergabung bersama kami Pak. Ya, sama-sama Bu. Iya, meluangkan waktu untuk Sulawesi Barat. Dalam hal ini kami sengaja berkumpul dari 6 kabupaten. Masing-masing kabupaten ini mendelegasikan 4 desa yang insya Allah nanti akan bergabung di Jadesta untuk ADWI 2024. Bapak langsung saja ya Pak, saya persilahkan Pak. Siap, siap Bu. Ya, ya. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para peserta bimbingan teknis untuk ADWI 2024 khususnya pengisian Jadesta di web Jadesta untuk ADWI 2024. Saya panggilnya apa ini, bapak-bapak atau ibu-ibu ya? Iya, Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Ibu saja, soalnya ada juga ya ibu-ibu perempuan di sini. ya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai admin kabupaten Bu atau admin desa wisata yang hadir ini, yang jadi peserta. Ya, ada dari desa, ada dari kabupaten juga adminnya. Iya, iya. Saya ingin berbagi secara teknis saja dan kalau bisa masing-masing desa sudah membuka Jadesta dan masuk di akun desa wisatanya masing-masing. 5 menit yang lalu saya coba cek dan saya coba lihat-lihat akun Jadesta Provinsi Sulawesi Barat dari 6 kabupaten kota yang ada. Yang saya lihat yang sudah ada 500 besar dan 300 besar itu di Kabupaten Mamuju Tengah, Mamasa, dan Polewali Mandar kalau tidak salah. Kemudian yang sudah pernah tembus 50 besar itu di Kabupaten Mamasa kalau tidak salah. Artinya secara umum Provinsi Sulawesi Barat ini sudah punya pengalaman di tahun 2022 untuk lolos 50 besar. Nah, tentunya yang 50 besar ini punya punya keunggulan sehingga dia bisa lolos tembus 50 besar. Ya, apa sih yang perlu dipersiapkan? Saya coba share screen yang bisa saya bagi untuk kemudian teman-teman admin desa wisata untuk kemudian
di 4 atau H-5 atau H-4 batas waktu penginputan asesmen untuk ADWI 2024. Terus Anda bisa share screen ya. Halo Ibu, saya tidak bisa share screen ya. Belum ada izin. Nanti dijadikan co-host, Pak, ditunggu. Sudah, Wan? Ya, sebelum materi yang bisa saya bagi perihal pengimputan asesmen atau 5 kategori untuk 2024 yang perlu dipersiapkan teman-teman pengelola ataupun admin dari masing-masing akun desa wisata itu adalah foto dengan resolusi minimal 2 MB atau dengan kualitas HD. Tadi saya perhatikan dari kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Barat ini masih banyak yang belum kebudayaan, misalnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian yang selanjutnya paling penting juga adalah dokumen yang dipersiapkan atau foto yang dipersiapkan oleh masing-masing admin atau pemilik akun desa wisata adalah foto-foto dengan resolusi yang sangat bagus. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi pada saat akan dilihat atau akan dinilai apa yang menjadi ciri khas dari desa wisata yang akan diikutkan lomba pada Jadesta 2024 ini. Saya coba share screen. Anggaplah ini yang saya lihat di laman Jadesta untuk Provinsi Sulawesi Barat. Kita coba lihat yang di 13 desa yang ada di Polewali Mandar misalnya. Di sini ada yang sudah masuk 500 besar dan 300 besar. Tapi tampilan ikon desa wisatanya itu masih versi web. Jadi masih sama semua tampilannya. Yang sudah berubah ini itu yang sudah kategori berkembang yaitu Desa Wisata Budaya Maritim Mandar, Desa Wisata Bulo, dan Desa Wisata Lapeo dan Lapeo Paindo.
Itu sudah rumah penyu mampie dan itu saja yang sudah versi desa wisatanya. Yang lain masih versi desa tampilan web Jadesta. Ini dulu yang perlu untuk kemudian segera ditampilkan ikonnya desa wisata yang menjadi ciri khas dari desa wisata yang akan kita ikutkan lomba di adu itu. Kemudian begitupun di Mamasa yang ada 300 besar dan yang 50 besar kalau tidak salah yang ada di Mamasa kalau tidak salah. Itu yang sudah berubah, yang desa Tondok Bakal yang masih 50 besar, Tirta Buntu Buddha dan Taupe ini sudah berubah tampilannya dengan tampilan ciri khas desanya, desa wisatanya. Ini dulu yang perlu disiapkan fotonya agar tampilannya bisa tampil sesuai dengan ciri khas desa wisata di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamasa ini. Kemudian apa sih yang perlu dipersiapkan? Saya sudah siapkan ini beberapa data tentang yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke ikut ajang ADWI 2024. Misalnya kita di aspek daya tarik wisata. Ini yang saya rangkum adalah pertanyaan-pertanyaan di 5 aspek kategori yang dilombakan di ADWI 2024. Ya, sekedar berbagi untuk kategori ini. Desa wisata tidak mungkin kelima-limanya itu menjadi keunggulan. Nah, maka desa wisata harus memilih mana yang menjadi keunggulan paling bisa untuk kemudian diikutkan lomba dengan ketersediaan data dan ketersediaan fakta di lapangan. Karena ini juga bisa menguatkan desa tersebut, dia bisa berada pada kategori daya tarik wisata, atau dia masuk di kategori amenitas, atau dia kategori digital, atau dia kategori resiliensi, atau dia kategori kelembagaan dan sumber daya manusia. Ini yang perlu dipilih, mana yang menjadi kekuatan terbesar dari desa wisata yang akan diikutkan lomba. Contoh misalnya kita masuk di kategori daya tarik wisata dengan produk wisatanya, itu ada 4 pertanyaan, 4 file yang harus di-upload di sana. Nah, lalu triknya bagaimana kemudian untuk mengupload ini berkas? Pada saat kita klik ini subkategori produk wisata, itu akan muncul pertanyaan atau isian berkas dan dibutuhkan di sana penjelasan. Biasanya di sini penjelasan oleh akun atau pengurus Pokda Darwis itu tidak detail cara menjelaskan potensi wisatanya. Bahkan dia tidak bisa bedakan atau dia tidak bisa mana potensi untuk alam, budaya, dan kreatif. Itu juga harus dipisah. Penjelasannya itu bisa dipisah sehingga pada saat diupload dokumennya berupa foto dan penjelasan juga dipisah. Triknya bagaimana? Yang kami lakukan sehingga bisa tembus mulai dari 500 besar, 300 besar, dan 75 besar di ADWI 2023 adalah yang kami persiapkan adalah administrasi dengan KOP. Jadi Pokda Darwis sudah memiliki KOP persuratan, dan yang kita pakai KOP persuratan itu adalah menjelaskan desa wisata di desa mana, di kecamatan mana, dilengkapi dengan logo desa wisata atau Pokda Darwis dan kabupaten. Kemudian pembagiannya itu kami bagi 3. Yang pertama adalah potensi daya tarik wisata alam. Itu dilengkapi dengan foto, setiap foto itu dilengkapi dengan narasi. Jadi tidak sekadar foto. Kemudian foto yang ditampilkan juga adalah foto dengan resolusi kualitas HD, atau yang paling terbaik lah, yang paling bagus, yang menunjukkan bahwa ini desa daya tarik potensi wisata untuk alam. Itu bisa sampai 4 foto yang bisa kita tampilkan dilengkapi dengan penjelasan. Kemudian untuk potensi budaya juga seperti itu. Ada 4 foto, kemudian setiap foto itu dilengkapi dengan dilengkapi dengan keterangan atau narasi apa sih yang dimaksud oleh foto itu. Kemudian untuk potensi kreatif. Nah, potensi kreatif ini adalah
ada sesuatu yang kita buat di desa wisata itu di luar dari potensi yang ada pada dasarnya. Contoh misalnya ketika dia sungai, maka kita bisa membuat jembatan menghubungkan antara sisi kiri dan sisi kanan jembatan itu dengan ciri khas wisata, dengan ciri khas potensi desa wisata. Misalnya terbuat dari bambu, tapi bambu itu sudah berwarna-warni. Kemudian ditulisi pinggir kiri, pinggir kanan, bagian depan dan bagian belakang dengan nama desa wisata yang kita punya. Nah, ketika itu sudah disusun, maka itu kemudian di halaman paling akhir jika ada link video yang menjelaskan tentang potensi desa wisata itu, baik berupa alam, budaya, dan kreatif, itu link YouTube-nya atau link media sosial Pok Darwis atau desa wisata yang kita punya, itu dilampirkan di belakang linknya. Jadi linknya yang ditempel, kemudian setelah itu di PDF-kan. Setelah di PDF-kan baru di-upload masuk berkasnya. Kenapa di PDF-kan? Karena kalau dia Word kita upload itu biasanya terhambur. Tapi kalau dia PDF itu tidak terhambur dan tersusun sesuai dengan konsep awal yang telah kita buat. Begitupun di di pertanyaan kedua misalnya, mampu mengembangkan inovasi dan diversifikasi produk wisata. Yang dimaksud ini adalah tadi kita hanya punya ikon sungai, tapi karena kita coba memoles sungai itu agar dia lebih punya inovasi desa wisata, maka di pinggir sungai itu kita buatkan sebuah semacam lokasi, kita bisa camping, kemudian kita bisa bersuah foto di sana dengan ciri khas dari desa wisata kita masing-masing. Itu yang dimaksud dengan inovasi dan diversifikasi produk wisata yang kita punya, baik yang berupa alam, budaya, dan kreatif. Kemudian yang ketiga itu adalah konservasi dan nilai kearifan lokal. Ya, kita ini orang Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini kan memiliki ciri kearifan lokal masing-masing. Jadi itu juga disusun dengan menggunakan kop desa wisata atau Pok Darwis tadi, disusun fotonya, misalnya ada tarian dari Mandar misalnya. Itu dijelaskan tarian apa ini. Kemudian kalau tarian ini di desa wisata kita bisa kita lihat di waktu apa. Kemudian kalau perlu itu sudah dicantumkan nominal biaya kalau kita ingin menonton atraksi kearifan lokal itu. Misalnya ketika paket wisatanya adalah paket wisata budaya lokal semua, maka satu kali kunjungan desa wisata oleh wisatawan itu paketnya 150.000 misalnya, dengan 4 tarian yang ditampilkan saat berkunjung. Nah, itu juga dijelaskan di bagian ini, sehingga wisatawan yang membaca sudah tahu bahwa kalau kita mau menonton atraksi nilai kearifan lokal ini, parade kearifan lokal ini, harganya ternyata sekian. Kemudian yang keempat, memiliki paket wisata terintegrasi. Paket wisata terintegrasi ini yang dimaksud adalah bahwa di desa wisata kita itu sudah komplit. Mulai dari masuk di mana parkir, kemudian setelah parkir kita berhubungan dengan siapa untuk administrasinya. Setelah administrasi kita ke homestay-nya di mana. Kalau misalnya kita mau makan siang di mana, kemudian kalau kita mau istirahat dengan panorama alam atau panorama pantai atau panorama pepohonan itu di sebelah mana. Itu yang dimaksud dengan paket dan sudah dilengkapi dengan daftar harga. Nah, biasanya ini kalau yang kami buat ini adalah dengan menampilkan paket dalam bentuk flyer, bukan lagi dalam bentuk Word atau PDF, tapi dalam bentuk flyer. Kemudian itu yang kami upload masuk di produk paket wisata itu. Kemudian untuk produk ekrabnya, produk ekrab ini juga itu dibagi 3. Jadi yang pertama adalah di desa wisata itu minimal memiliki 3. Apa itu? Yang pertama adalah produk kria. Jadi di dokumen yang kita siapkan kita beri beri judul produk kria. Produk kria itu kan bisa dalam bentuk pulpen dengan tulisan nama desa wisata atau gantungan kunci dengan ikon desa wisata dan sebagainya.
Nah, itu yang dimaksud dengan produk kria. Atau ada pembuatan kayu dengan tulisan desa wisata yang kita punya dan sebagainya. Itu dipisah jadi 2, 3, 4, 5 foto, kemudian penjelasannya, dan kalau perlu sudah dicantumkan juga harga dari produk kria yang kita punya. Begitupun dengan produk kuliner. Nah, kuliner ini itu ada 2, kuliner yang berupa aneka jenis kue yang tradisional, kemudian makanan berat. Nah, itu dalam bentuk warung atau kerjasama. Kalau misalnya kita tidak memiliki warung, maka kita bekerja sama dengan pemilik warung yang terintegrasi dengan desa wisata. Dan yang ketiga adalah passion. Nah, passion juga disusun. Misalnya kalau kita berkunjung ke desa wisata A di Kabupaten Mamasa misalnya, itu kalau kita masuk di kawasan desa wisata itu, maka yang pertama kita lihat adalah selendang dengan ciri khas desa wisata yang ada di Kabupaten Mamasa. Kemudian ada baju kaos dengan ciri khas, ada topi, ada songkok misalnya, ada sendal, ada celana, ada selempang dan sebagainya. Produk-produk itu disusun kemudian dijelaskan terbuat dari apa, bahannya dari mana, siapa yang buat, dan dilengkapi dengan harga. Kemudian yang kedua adalah desainnya. Kita berharap, dan ini memang menjadi kebutuhan, bukan kebutuhan, menjadi tema sentral dari ADBI 2024 adalah potensi lokal berbasis hijau atau berkelanjutan. Jadi produk-produk yang dihasilkan itu bersumber dari bahan lokal yang ada di desa wisata di desa tersebut, kemudian produknya itu berbasis kearifan lokal. Jadi menampilkan ciri khas budaya lokal yang ada di desa wisata itu. Kemudian kalau dia dalam bentuk kuliner atau dia dalam bentuk apapun itu produk atau kemasannya itu sudah lebih modern, standar kualitas yang sudah bagus, bukan lagi plastik kresek yang kita pakai, tapi itu sudah menggunakan kemasan yang sudah modern, sehingga produk ekraf yang kita punya di desa wisata itu menjadi sesuatu yang bermakna sesuai dengan sabta pesona yang ada bahwa ketika kita berkunjung ke desa wisata itu ada kenangan yang kita bisa dapat, sehingga itu membuat kita ingin berkunjung untuk kedua dan ketiga kalinya ke desa wisata itu. Itu untuk daya tarik wisata. Atau siapa tahu ada yang bisa menanggapi, kita diskusinya bisa di sela, kemudian diskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi yang kami sudah susun ini itu dilengkapi dengan penjelasannya apa, dokumennya dalam bentuk PDF, Mau bertanya? foto itu kemudian dimasukkan ke PDF. Pak, izin Pak, ada yang mau bertanya. Silakan, Bu, silakan. Iya. Cek. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Desa Wisata Balatumuka, Kabupaten Mamasa. Yang saya ingin tanyakan di sini, Pak, bagaimana kalau umpamanya dalam satu desa itu memiliki beberapa objek wisata, seperti di daerah kami itu ada deretan rumah adat yang kemudian didukung oleh beberapa pegunungan sebagai destinasi wisata dan juga air terjun. Untuk pengisian di nomor 1 ini, Pak, apakah harus salah satu dari objek wisata tersebut ataukah bisa semuanya? Jadi terima kasih, Pak. Iya. Kalau saran saya, Pak, kalau memang itu ada di lokasi desa wisata Bapak, saya menyarankan itu masuk di potensi daya tarik alam, kemudian ketiga-tiganya dimasukkan, Pak. Iya, kenapa harus dimasukkan? Karena begini, promosi kita itu kita tidak hanya menjual atau mempromosikan satu objek wisata yang ada di desa wisata itu, tapi kita menginginkan ketika wisatawan membaca kita punya
promosi wisata. Oh, ternyata di desa wisata si AA ini yang ada di Mamasa itu satu wisata, desa wisata tapi memiliki ragam potensi untuk alam misalnya. Jadi ditampilkan saja Pak, sisa dijelaskan kalau dia air terjun apa namanya, di dusun, di desa mana, dusun apa, berapa kilometer dari ibu kota desa wisata, kemudian menuju ke sana menggunakan akses apa, apakah sepeda, apakah berjalan kaki, apakah menggunakan sepeda motor, apakah menggunakan mobil. Kemudian untuk masuk ke sana berapa biaya biaya karcis yang bisa dibeli untuk kita bisa masuk di situ, atau ini sudah terintegrasi satu kali bayar satu kali bayar karcis itu ketiga desa daya tarik alam tadi itu berupa pegunungan jejeran rumah adat dan air terjun tadi itu sudah include. Jadi dimasukkan saja Pak. Pokoknya semua yang menjadi potensi alam, budaya dan kreasi yang ada di desa wisata itu masukkan semua. Karena di file yang dikirimkan setahu kami itu bisa sampai 10 MB. Pun kalau misalnya dia tidak lebih dari 10 MB, maka PDF-nya itu kan bisa dikompres Pak. Menggunakan Google kemudian dikompres sehingga turun kapasitasnya sedikit. Nah, itu sehingga semua potensi daya tarik wisata yang ada di desa wisata yang kita punya itu masuk semua. Jangan disimpan sedikit atau ada yang terlupakan. Dimasukkan saja semua Pak. Termasuk yang kreasi tadi atau yang buatan. Dimasukkan semua. Yang buatan itu Pak seperti ada swafoto yang kita rancang, Pok Darwis rancang, dan itu berada di kawasan jejeran rumah adat, air terjun, dan pegunungan tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan potensi kreasi, sehingga kita bersuafoto, backgroundnya itu air terjun, backgroundnya itu pegunungan, dan backgroundnya itu adalah jejeran rumah adat. Jadi dimasukkan Pak, paling bagus lagi kalau dimasukkan semuanya. Itu jawaban saya Pak, mungkin ada tanggapan lain. Ya, terima kasih Pak, sedikit memperjelas kembali. Jadi kalau umpamanya dari ketiga objek wisata umpamanya saya masukkan, kemudian sampai di nomor 5 yang resiliensi ini Pak, ada pertanyaan di situ umpamanya tentang ketersediaan katakanlah tempat sampah Pak. Bagaimana kalau umpamanya di wisata pegunungan itu ada tempat sampah, tapi di wisata air terjun umpamanya tidak ada. Jadi bagaimana cara pengisiannya ini Pak? Terima kasih. Ya. Begini Pak, pemikiran kita tempat sampah itu harus yang modern atau harus yang dibeli di toko penjual alat-alat plastik misalnya, kan tidak Pak. Jadi inilah kreasinya Pok Darwis, bagaimana melihat potensi lokal untuk membuat tempat sampah tapi sudah terpilah. Sampah organik, sampah non-organik, sampah kering, dan sampah basah, tapi tidak mesti terbuat dari plastik itu tadi Pak. Tapi bagaimana kemudian si Pok Darwis ini dengan keterbatasan anggaran, dengan keterbatasan biaya, tapi melihat potensi lokalnya ada, maka dibuat saja Pak sederhana. Tidak mesti harus modern, karena temanya ini tentang penghijauan dan keberlanjutan Pak. Jadi kalau kita mau memisah sampah plastik kemudian yang kita buat juga dari plastik, sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah. Jadi kalau kita buat misalnya dari bambu yang kita raut misalnya, kemudian di dalamnya itu kita simpankan atau isi dengan kantong sampah yang warna hitam itu kan membuat sebuah inovasi tempat sampah tapi berbasis keunggulan lokal atau budaya lokal atau bahan lokal yang ada di desa wisata. Jadi tidak mesti yang harus yang plastik itu yang mahal harganya yang dibeli di toko-toko penjual tempat sampah plastik. Jadi ini kreasi, karena yang ingin dilihat oleh wisatawan, ternyata tidak semua harus yang mahal modern, tapi
dengan memanfaatkan potensi lokal desa wisata, ternyata kita bisa membuat tempat sampah yang unik, klasik dan memiliki ciri. Nah, contoh misalnya 3 bulan yang lalu saya jalan-jalan ke desa Penglipuran. Ternyata tempat sampahnya seperti itu, Pak. Dia terbuat dari, kalau bahasa Makassarnya kita di sini songkokan atau tempat apa ini, kalau ada ayam yang telah menetas anaknya, itu kita kurung di situ. Jadi sebenarnya kreasi, Pak. Kalau yang masalah tempat sampah ini tidak mesti tempat sampahnya yang modern. Sama dengan bank sampah. Bank sampahnya itu kan biasanya harus di dalam bentuk gedung terbuat dari bata yang kemudian dibuat dengan sedemikian rupa. Dan mesti kalau yang saya lihat di desa Penglipuran itu terbuat dari bambu. Dan rumah bambu, tapi unit pengelola sampah di sana, bank sampah di sana. Jadi tidak mesti modern, karena yang kita lihat ini temanya tahun ini adalah lingkungan, penghijauan dan keberlanjutan, Pak. Itu jawaban saya. Masih ada mungkin? Atau kita lanjut ke kategori boleh Pak, amenitas. dilanjut Pak. Ya. Kalau kategori amenitas ini dia ada 9 dokumen yang harus kita upload. Jadi ada 9 dokumen yang harus kita upload. Apa itu? Yang pertama adalah bangunan homestay. Jadi kemarin waktu kami dinilai oleh di 2023, homestay itu adalah betul-betul rumah warga. Ya, kira-kira kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang pernah jalan-jalan ke Bali atau ke Jogja, di sana homestay-nya memang kita masuk di rumah warga. Tidak rumah yang dibangun oleh pengurus Pokok Darwis kemudian dijadikan homestay. Tidak, tetapi homestay yang dimaksud di Lompat Dwi ini adalah rumah yang dikerjasamakan antara pengurus Pokok Darwis dengan pemilik rumah. Nah, jadi yang dipoto adalah memang rumah warga, dan rumah warga itu kita telah bersepakat bahwa kita ada kerjasama. Jika ada wisatawan masuk dan mau menginap, mau beristirahat, maka kita akan gunakan rumah warga yang telah kita ajak MOU tadi. Nah, apa yang dipoto? Bangunannya yang ada listrik di dalamnya, kemudian ada sirkulasi, dalam hal ini ada jendela di kamar itu. Jadi ini dari tampak luar dipoto dan tampak dalam dipoto dari semua sisi, kemudian disusun rapi foto A, B, C, D, kemudian diberi penjelasan berupa ini adalah salah satu homestay hasil kerjasama antara Pokok Darwis Desa Wisata A dengan warga atas nama, nomor HP di dusun A di desa ini, biaya untuk menginap di homestay ini sekian. Nah, itu penjelasannya. Penjelasan kemudian dalam bentuk dokumen PDF atas foto-foto yang telah kita susun. Kemudian yang kedua, kamar tidurnya itu dilengkapi dengan kelengkapannya itu bersih dan terawat. Yang dimaksud begini. Kalau yang kemarin kami pakai bukan spring bed. Bukan spring bed, tapi bambu yang kami bentuk menjadi untuk ditempatkan kasurnya. Jadi betul-betul alami. Kemudian ada kelambu dan semuanya berwarna putih. Karena standar homestay betul tetap mengikuti standar hotel, tapi kita tidak menyulapnya menjadi hotel. Jadi tempat tidurnya spraynya itu warna putih, kelambunya warna putih, dan bantalnya berwarna putih. Dan dia dalam keadaan bersih. Bersih yang dimaksud tidak mesti bersih dalam keadaan bahwa yang temboknya tadinya berwarna kehijauan kita poles menjadi warna dan sebagainya, tidak. Tapi biarkan dia alami. Sisa yang dimaksud dengan bersih adalah ketika wisatawan masuk ke homestay itu, mereka menganggap bahwa ini rumahnya.
ini kamarnya. Nah, jadi yang ditampilkan memang kalau perlu, kalau di penjelasan teknis tadi waktu Zoom itu, homestay ini atau kamar yang akan disiapkan itu ada nuansa budaya lokalnya. Kalau perlu disiapkan di dalam pakaian adat ala Sulbar, ala Mandar, ala Mamuju dan sebagainya. Tapi pakaian itu disewakan. Kira-kira hampir sama dengan di desa wisata Penglipuran Bali. Kalau kita ke sana mau foto-foto dengan pakaian Bali di desa Penglipuran itu, kita harus bayar 100.000 untuk dipakai selama bersuap foto di sana. Kira-kira di kamar itu juga kita bisa siapkan. Kemudian yang ketiga, kamar mandi. Nah, kamar mandi ini ada juga yang salah mempersepsikan bahwa dia buat baru, padahal tidak. Kamar mandi yang ada saja, tapi sisa kita lengkapi. Kalau dia kamar mandi untuk perempuan, wajib ada wajib ada cermin, wajib ada sabun di sana untuk perempuan. Kalau yang laki-laki tidak perlu ada cermin, tapi biasanya disiapkan sisir. Nah, itu bedanya. Kemudian di dalam kamar mandi itu harus dilengkapi dengan gayung. Kalau dia kamar mandinya terlanjur sudah modern pakai shower, tidak ada masalah, tapi tetap dikasih gayung. Kemudian dapur ini tidak perlu dibuat, tapi dapur itu menyatu dengan dapur yang punya rumah. Jadi kalau wisatawan mau masak dengan bahan dan peralatan yang ada di rumah warga itu, ya itu yang dipakai. Nah, sisa kan tadi sudah ada perjanjian tentang sewa mewahnya. Kemudian pelayanannya. Karena kembali tahun ini mengangkat kearifan lokal, lingkungan dan penghijauan, baiknya yang melayani wisatawan yang ada di homestay itu, di kamar itu, masyarakatnya itu menggunakan baju adat dengan ciri khas desa wisata atau kabupaten yang ada di situ. Dan yang terakhir untuk amenitas di homestay itu, kamar itu atau homestay itu sudah dilengkapi dengan perlengkapan, misalnya sudah ada papan namanya di bagian depan bahwa homestay desa wisata A. Kemudian sebelum masuk ke ruang tamu sudah ada buku tamunya. Kemudian di kamar itu sudah tersedia air minum. Nah, air minum ini karena kembali tentang penghijauan dan lingkungan, tidak mesti menggunakan botol. Bisa disiapkan air minum dalam bentuk teko, masyarakat yang wisatawan bisa menggunakan tumbler, atau kita menyiapkan gelas terbuat dari bambu misalnya dan sebagainya. Kemudian sudah ada P3K, kemudian dilengkapi dengan sarapan pagi. Kemudian terjadi interaksi antara pengunjung dan pemilik homestay tadi, pemilik rumah. Nah, itu fotonya ini itu bisa kita setting kalau misalnya ini belum ada. Jadi dia masuk dengan setting begini. Homestay yang telah kita ajak kerjasama seolah-olah itu sudah ada yang menginap, sehingga potensi interaksinya, disiapkan sarapan, itu yang difoto. Apakah yang nomor 6 ini dari A, B, C harus ada semua? Tidak mesti. Tidak mesti. Cukup yang ready saja, misalnya papan namanya, buku tamunya, ada air minumnya, ada P3K-nya, itu saja. Yang disusun foto-fotonya dilengkapi dengan penjelasan, baru di-upload. Tidak mesti harus ada semua, dan jangan dipaksakan kalau memang tidak ada. Kemudian toilet. Itu tadi toilet sudah saya jelaskan beberapa bahwa toiletnya ini dilengkapi dengan penerangan, karena jangan sampai wisatawan itu mau ke WC di malam hari. WC ini tidak mesti bersatu di dalam kamar, bisa juga di luar. Dan itu bisa dipoto semua bagaimana model WC-nya, sudah dilengkapi dengan papan nama, pria, wanita, papan nama desa wisata, dan kalau perlu di depan WC itu sudah dilengkapi dengan daftar peralatan yang ada di dalam, supaya wisatawan kalau masuk sudah lengkap di dalam. Itu. Jadi sisa dibuatkan daftar di depan WC itu atau toilet itu. Kemudian ada kloset yang duduk atau jongkok, karena kan biasanya wisatawan kita ada dari kota, maka dia biasanya
kloset yang duduk. Kalau sesama dari desa wisata tapi dari pedalaman ya biasanya kloset jongkok dan sebagainya. Dilengkapi dengan sirkulasi udara dan ada air yang mengalir tanpa henti, disiapkan gayung, sabun, tisu dan tempat sampah. Tempat sampah ini itu di bagian luar di bagian dalam tapi yang kecil dan itu bisa dibuat oleh pengurus Pok Darwis dan itu diisi dengan kantong sampah plastik warna hitam sehingga tidak merusak tempat sampah yang telah kita buat. Memiliki tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan ini bisa di depan sebelum masuk ke WC atau kloset atau toilet itu juga bisa disiapkan. Di situ di tempat cuci itu sudah wajib ada sabun, ada tisu dan ada tempat sampah karena tisu tadi yang sudah dipakai harus masuk di tempat sampah. Ini untuk amenitas. Kalau di ADWI 2021-2022 yang masih kondisi COVID, di sini bahkan kita diminta ada kerjasama atau MOU dengan puskesmas atau dengan tim kesehatan untuk mengecek suhu tubuh dan sebagainya. Tapi karena tahun ini bukan lagi pandemi tapi sudah endemi, maka poin itu sudah hilang di sini di homestay dan di amenitas ini. Jadi tidak ada lagi yang yang pengecekan suhu tubuh dan sebagainya, tidak memakai lagi, tidak disiapkan lagi masker dan sebagainya. Tapi yang perlu adalah sabun untuk cuci tangan, tetap harus ada. Di kategori kedua ini mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Jadi dokumennya tetap disusun seperti tadi. Foto, penjelasan, kalau dia berbayar ditulis berapa harganya dan dilengkapi dengan alamat di mana dan posisi dari desa wisata, berapa jaraknya dan sebagainya. Jadi tetap penjelasan tetap dibutuhkan karena ini yang bisa menguatkan bahwa ternyata desa wisata ini sudah dilengkapi dengan narasi penjelasan supaya kita tidak bertanya lagi. Nah, itu. Untuk kategori amenitas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut ke ada digital. Pak, ada yang bertanya Pak? Iya. Ya masih Ada dari dua Mama orang Asa, Pak. ini yang bertanya. Mana yang lebih berpotensi, video atau foto, Pak? Dokumen pendukungnya. Mana yang lebih memiliki potensi kuat, video atau foto? Kalau saya Pak, tadi foto dulu di bagian atas disusun dengan rapi, kemudian link YouTube atas nama desa wisata itu dilampirkan di bagian bawah linknya Pak, jadi linknya. Kan misalnya kalau kita klik YouTube itu kan ada linknya di atas, jadi itu ditampilkan linknya. Kenapa tetap harus ada link kalau misalnya kita sudah memiliki link video lebih bagus lagi Pak. Jadi menambah nilai karena tadinya hanya gambar, ternyata ini bisa dalam bentuk digitalnya, bisa dalam bentuk narasi yang bercerita. Hanya saja kalau 5 hari ini kita mau buat videonya dan tidak ada lagi waktu, itu agak mepet. Tapi kalau sudah tersedia di YouTube Desa Wisata, lebih bagus lagi Pak. Tapi kalau kita hanya punya dokumen dalam bentuk video, foto, maka foto itu yang lebih kita tonjolkan. Kalau sudah ada dalam bentuk YouTube, dalam bentuk video, sudah ada linknya, dilampirkan di bagian bawah. Kemudian diberi penjelasan bahwa link video ini menjelaskan tentang homestay, toilet, dan sebagainya. Sisa itu Pak. Oke. Kalau saya saran digabung saja Pak, keduanya lebih tinggi poinnya kalau ada foto, ada video. Tapi kalau stok kita hanya punya video, maka videonya saja Pak. Video itu di screenshot tampilan awalnya, kemudian di bawahnya dikasih link dan diberi penjelasan. Tapi kalau stok kita ada keduanya, lebih bagus lagi kalau keduanya ditampilkan. Ya, terima kasih Pak. Iya, jadi lebih baik kalau kedua-duanya ya Pak ya? Ya, lebih bagus dan lebih tinggi poinnya karena kan wisatawan itu atau nanti tim penilai melihat selain dokumentasi, mereka sudah buatkan videonya, sudah buatkan digitalisasinya dan kalau yang kemarin kami masuk 10 besar di desa wisata digital karena memang setiap aktivitas yang ada di desa wisata yang kami punya itu sudah didigitalkan dalam bentuk kris. Jadi sisa di scan barcode-nya muncul penjelasannya.
Itu juga bisa seperti itu, Pak. Kalau tidak ada, kalau tidak mau susah menampilkan link, maka barcode-nya saja. Barcode kemudian di bawahnya diberi penjelasan, ini menjelaskan tentang apa. Jadi wisatawan sisa scan barcode-nya sudah ada penjelasannya. Atau dewan juri nanti turun ke mengecek verifikasi, sisa scan barcode-nya dia sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan penjelasan kategori ini yang ini. Iya. Oke, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rumah Penyu Mampie, silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin saya dari Rumah Penyu Mampie, mewakili teman-teman juga dari Bulo, ingin memperjelas isian di aplikasi ini. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, terkait di situ kan ada penjelasan, kolom penjelasan, terus unggahan dokumen pendukung. Nah, yang mau ditanyakan di sini, unggahan dokumen pendukung ini yang diunggah dalam bentuk Word atau dalam bentuk foto? Karena kalau dalam bentuk foto itu kan hanya satu foto yang bisa. Ya, mungkin hanya seperti itu Pak. Mohon penekanan penjelasannya. Terima kasih. Ya, di unggahan itu setelah kita klik ya, kan ada tidak dan ada ya. Ketika kita klik ya, maka akan muncul langsung penjelasan tentang itu apa. Jadi penjelasan tentang dokumen ini itu bisa juga, itu juga yang masuk di dokumen. Maka tadi saya sampaikan, karena kalau foto dia terbatas hanya satu foto, itu biasanya kita melihatnya terbatas sekali. Maka kami menyarankan bahwa dokumen itu dalam bentuk PDF. Sehingga foto yang kita punya yang begitu banyak itu kita bisa susun, kemudian kita beri penjelasan. Nah, jadi diberi penjelasan. Karena yang nanti kita coba akan masuk di Jadesta dan mengklik satu, kemudian kita lihat ternyata pilihannya di situ bisa link video, bisa link YouTube atau video, bisa dokumen dalam bentuk PDF dan bisa juga dalam bentuk dokumentasi atau foto. Tapi kalau saran saya Pak, supaya banyak yang bisa dilihat oleh dewan juri, bagusnya dalam bentuk dokumen. Tapi sarannya jangan Word, tetap dikerja di Word, tapi setelah di Word dirubah menjadi PDF. Sehingga nanti tidak terhambur kita punya dokumen. Karena kalau dia PDF itu sudah terkunci. Itu Pak jawaban saya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya, siap. Kita lanjut ke kategori digital. Nah, kalau kategori digital ini yang pertama adalah desa wisata itu atau desa itu sudah punya jaringan internet yang kuat. Dalam jaringan internetnya dan WiFi. Kalau misalnya WiFi ini maksudnya HP yang digunakan untuk melakukan akses atau jaringan internet yang dimiliki oleh pemerintah desa, itu yang bisa dipoto. Kalau WiFi berarti anggaplah tadi ada yang bertanya dia punya 3 objek wisata, jejeran rumah adat, air terjun dan pegunungan. Di pegunungan biasanya jaringan bermasalah, berarti itu bisa menggunakan WiFi HP bagi yang bagus jaringannya, misalnya di sana hanya ada Telkomsel atau ada Indosat dan sebagainya. Itu tetap pengurus Pokdaris bisa memfasilitasi beberapa wisatawan yang ketika ingin melakukan akses jaringan. Jadi hanya di foto ini. Kemudian dijelaskan bahwa jaringan WiFi, jaringan internet ini itu IndiHome atau apa, kemudian dimiliki oleh pemerintah desa, tapi akses jangkauannya ini bisa sampai ke desa wisata atau objek wisata. Kalau dia dalam bentuk WiFi, jaringan yang dalam bentuk HP itu dimiliki oleh pengurus Pokdarwis yang mengelola lokasi objek wisata itu. Jadi dipoto dan diberi penjelasan saja. Kemudian yang kedua, sistem pencatatan secara digital, baik dalam bentuk keuangan ataupun dalam bentuk pelaporannya. Yang dimaksud ini adalah biasa harusnya desa wisata itu sudah, karena dia sudah berbasis digital, harusnya contoh misalnya saya mau ke Mamasa tadi, ke desa wisata yang 50 besar. Sebelum saya ke sana, karena saya jauh-jauh dari Sulawesi Selatan misalnya, maka untuk dapat mengakses dan masuk ke wisata itu
harusnya saya sudah punya informasi apakah dalam bentuk Google Form yang harus saya isi, kemudian setelah saya isi ada konfirmasi balik dari pengelola desa wisata atau Pokok Darwisnya bahwa hari ini sampai hari ini kosong dan Bapak bersama rombongan bisa hadir di desa wisata kami. Kemudian jika perlu pembayarannya itu tidak kami disarankan kemarin pembayarannya tidak dalam bentuk uang cash, tapi Pokok Darwis itu sudah punya rekening sendiri dan sisa membuat aplikasi kris sehingga nanti pada saat kita mau transfer hanya barcode krisnya yang kita kirim sebagai tanda jadi bahwa kami akan berkunjung ke desa wisata itu. Itu yang dimaksud dengan sistem pencatatan digital, baik berupa keuangan ataupun kunjungan yang ingin melakukan kunjungan ke desa wisata itu. Dan yang ketiga ini yang agak susah biasa, dan travel agent atau e-commerce, sehingga ya kalau kayak kita misalnya contoh kalau kita berkunjung ke Jogja atau ke Bali, kita berangkat dari sini itu sudah difasilitasi oleh travel agent, kemudian naik pesawat, tiba di bandara kita juga sudah dijemput oleh travel agent. Jadi desa wisata diharapkan itu sudah melakukan MOU kerjasama juga seperti itu. Jadi kalau kita mau ke Mamasa, baru turun dari bandara Mamuju misalnya menuju Mamasa, atau misalnya kita berkendara sebelum masuk desa A kita sudah dijemput oleh travel agent yang akan membawa kita. Itu yang dimaksud. Nah, ini bisa dalam bentuk dokumen MOU saja. Jadi dokumen MOU antara pemerintah desa, Pokok Darwis dengan travel agent terdekat yang ada di desa wisata. Dan ini biasanya yang agak susah untuk didapatkan. Tapi kalau Pokok Darwisnya cekatan, ya bisa saja bekerja sama dengan travel agent di luar kabupaten ataupun di luar provinsi. Ini sebenarnya sisa jejaring. Kemudian yang kedua, kategori digital dalam bentuk kreatif. Wajib desa wisata memiliki media sosial ataupun situs atau web yang menjelaskan tentang desa wisata A, itu penjelasannya sudah ada di dalam. Kalau kita mau paket ini berapa harganya, kunjungannya kemana, siapa yang dihubungi dan sebagainya, itu dalam bentuk web. Di media sosial minimal memiliki Facebook, IG, dan YouTube. Sehingga kalau kita mau mencari desa wisata itu kita bisa akses atau melihat di media sosialnya saja. Nah, apa yang dilampirkan di dokumen ini? Jadi yang dilampirkan di dokumen ini adalah linknya media sosial tersebut dilengkapi dengan hasil screenshot atas isian dari media sosial tersebut. Kemudian diberikan penjelasan, silakan di tag, silakan di follow, silakan kami ditambahkan dan sebagainya ketika ingin melihat desa wisata kami. Nah, itu yang diberi penjelasan seperti itu. Kemudian dibuatkan dokumennya di Word dengan Pokok Darwis, di PDF-kan lalu dikirim. Kemudian memiliki informasi desa wisata yang akurat dan berkualitas. Ini bisa dalam bentuk flyer atau spanduk atau poster dan sebagainya. Kemudian poster itu diunggah dalam unggahan di kategori digital. Kemudian memiliki nilai konten yang kreatif dan menarik berbasis kearifan lokal. Tadi ada yang bahasakan bahwa kami sudah punya video. Video itu wajib dimasukkan di YouTube, kemudian link YouTube itu yang kemudian ditampilkan di sini. Nah, bagaimana mengisi dokumennya? Tetap link YouTube-nya dilampirkan, kemudian screenshot hasil video di YouTube itu kita juga tampilkan masuk, baru beri penjelasan. Dan yang ini untuk yang ketiga itu disarankan yang berbasis nilai kearifan lokal. Maksudnya begini, yang menjelaskan itu dalam bahasa Mandar, tapi tetap ada teks dalam bahasa Indonesia. Itu yang dimaksud. Jadi ada konten kreatif yang menarik, tapi memiliki nilai makna kearifan lokal. Jadi bahasa Mandar yang digunakan, tapi tetap ada teks bahasa Indonesia menjelaskan apa yang diucapkan oleh guide dari desa wisata itu. Untuk kategori konten digital, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami tambahkan. Kalau menginginkan atau kita fokus di kategori digital, maka di semua sudut-sudut
dari desa wisata kita bisa buatkan barcode atau link yang ditempel sehingga kalau wisatawan ingin mengetahui penjelasan tentang objek wisata itu sisa di scan barcode atau sisa di download linknya. Nah, karena kita sudah menempelkan itu di sudut-sudut di mana ketika wisatawan itu duduk atau sedang beristirahat dan ingin mengetahui apa sih yang ada di bagian-bagian dari objek wisata ini. Nah, itu tambahannya, jadi bisa dibuatkan dalam bentuk barcode kris atau barcode tentang linknya dan barcode tentang YouTube tentang video yang kita punya. Nah, yang ingin ditanyakan? Tidak, kita lanjut ke kelembagaan dan SDM. Kalau yang kelembagaan dan SDM ini, yang pertama itu struktur organisasi pengelola desa wisata atau Pokdarwis, koperasi, dan BUMDes. Nah, maksudnya begini, struktur itu kalau misalnya kita sudah punya sekret di desa wisata, dalam hal ini dikelola oleh Pokdarwis, maka dia harus dibuatkan strukturnya, struktur bagannya ya. Di mana diambil struktur bagan itu dari SK Pokdarwis atau SK Desa Wisata yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten. Jadi dipakai. Bagaimana cara mengkreasinya? Sebenarnya ini tidak ada patennya. Maksudnya tidak ada yang baku. Kita bisa berkreasi bagaimana menyusun struktur organisasi itu. Kemudian itu di-upload bisa dalam bentuk dokumen foto saja atau kita masukkan ke PDF. Kemudian struktur itu di halaman pertama, kemudian di bawahnya itu adalah penjelasan tentang tugas-tugas dari masing-masing yang ada di struktur di atas. Itu dijelaskan. Kemudian kalau perlu dilengkapi dengan struktur lain, dalam hal ini BUMDes, Karang Taruna yang bekerja sama dengan Pokdarwis untuk melakukan pengelolaan desa wisata, itu juga boleh dimasukkan. Kalau perlu ada MOU antara Pokdarwis, BUMDes, dan Karang Taruna untuk mengelola ini desa wisata. Seperti yang ada di Penglipuran, lagi-lagi kami bahasakan Penglipuran karena kami pernah studi tiru ke sana, begitu pun yang di Jogja, dan yang kami lihat seperti itu. Kelembagaannya itu tidak monoton diambil alih oleh Pokdarwis, tapi ternyata melibatkan BUMDes, Karang Taruna, PKK desa ataupun PKK kecamatan dan sebagainya. Jadi kelembagaannya memang sudah diatur sesuai dengan tupoksinya. Ada juga tim keamanan, tim parkir, tim rescue yang akan melakukan penyelamatan ketika ada sesuatu di tempat wisata itu. Jadi itu bisa dalam MOU saja antara Pokdarwis dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan pemerintah desa. Kemudian legalitas desa wisata atau SK Desa Wisata ini, file dokumennya itu dikirim oleh Dinas Pariwisata di masing-masing kabupaten kota. Jadi itu saja yang diupload masuk karena dia sudah dalam bentuk PDF. Dan yang ketiga adalah Pokdarwis itu sudah memiliki program kerja tahunan, program kerja bulanan, dan program kerja 5 tahunan kalau SK-nya 5 tahun. Jadi sudah dibuat dalam bentuk program kerja. Bagaimana cara menyusun dokumennya? Jadi dokumennya begini. Yang pertama itu foto di mana Pokdarwis bersama pemerintah desa dan lembaga-lembaga terkait melakukan rapat program kerja. Nah, itu yang difoto, kemudian diberi penjelasan. Baru di bawahnya ditampilkan program kerja yang telah disepakati untuk 1 tahun atau 5 tahun ke depan. Nah, itu yang disusun, baru di PDF-kan, baru dikirim. Kalau SDM menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata. Nah, ini biasanya yang kami lakukan tahun kemarin adalah kami meminta kepada kepala desa untuk membuat SK bahwa telah membuat lapangan kerja dengan adanya desa wisata ini. Jadi Pak Desa membuat SK 1, tim kerja parkiran berapa orang, tim kerja keamanan berapa orang, tim kerja kesehatan atau rescue berapa orang. Itu yang ditotal, berarti desa wisata ini telah membuka lapangan kerja untuk berapa orang dalam 1 tahun. Nah, itu jadi SK dari kepala desa ini yang diupload. Ditanya saja kepala desanya untuk kemudian dibuatkan.
Nah, sehingga dokumennya ada. Apakah perlu ada foto? Boleh, kalau misalnya pada saat Pak Desa memberikan SK itu kepada kita, itu juga boleh. Kemudian memiliki SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan mendukung pengelolaan desa wisata. Maksudnya ini dari 23 misalnya atau 25 pengelola Pokok Darwis, BUMDes dan Karang Taruna ada yang paham tentang bagaimana mengelola desa wisata. Itu yang dimaksud. Itu ini dilampirkan saja SK-nya, kemudian ditambahkan dengan catatan bahwa si A memiliki keterampilan mengelola desa wisata didukung dengan bidang studi atau pengalamannya dalam mengikuti pelatihan A, B, C, D dari Dinas Pariwisata, disebutkan saja. Nah, jadi untuk mendukung itu maka dilampirkan surat undangan dari Dinas Pariwisata untuk pelatihan desa wisata, kalau perlu ditampilkan foto-fotonya. Mendukung kesetaraan gender di bidang pariwisata. Nah, maksudnya ini wajib 30% di SK wisata itu adalah perempuan. Nah, maka untuk membedakan ini maka dilampirkan SK dari Dinas Pariwisata, SK Pokok Darwis dan SK Desa Wisata, baru di bawahnya diberi penjelasan dari 20 pengurus terdapat 7 perempuan dengan latar belakang pendidikan seperti ini dan dia masuk di bidang apa di Pokok Darwis itu. Itu sisa dijelaskan saja. Kemudian meningkatkan perekonomian desa. Ini adalah dokumen seperti ini. Ketika pemerintah desa sudah membuatkan RAPBDes dan di situ ternyata ada anggaran untuk Pokok Darwis dalam mengelola desa wisata. Itu yang dipoto. Itu yang dipoto kemudian diberi penjelasan bahwa pemerintah desa mensupport penganggaran desa wisata sebanyak 10 juta di tahun 2020 atau 2024. Itu yang dipoto. Kemudian dilengkapi dengan catatan kalau misalnya desa wisata kita sudah jalan dan pengelolaan keuangannya modern, berapa per tahun, berapa per bulan penghasilan dari desa wisata itu dan apakah ada PAD yang disetor ke pemerintah desa. Itu sisa dokumen-dokumen penjelasan saja yang kita tampilkan di situ. Bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk foto. Kemudian di dokumen PDF kan dalam dikirim. Nah, ini untuk kelembagaan desa. Kelembagaan pengelola desa wisata dan SDM-nya atau sumber daya manusianya. Dan yang terakhir adalah resiliensi. Tadi kita sudah bahas juga ini. Intinya di resiliensi ini adalah bagaimana keberlanjutan dari desa wisata itu. Kan selama ini yang kita lihat kalau ada orang datang berkunjung ke desa wisata, kemudian dia membawa minuman plastik, setelah mereka keluar dari desa wisata, yang dia tinggalkan adalah sampah dalam bentuk plastik. Dengan adanya model yang seperti itu kita lihat, tahun ini saya lihat yang temanya adalah karena seperti itu konsep wisatawan yang kita lihat, maka kita menyiapkan dan mengantisipasi itu dengan adanya unit pengelolaan sampah dan ada bank sampah dan UPS atau unit pengelola sampah yang disiapkan oleh pengelola desa wisata. Kemudian yang manajemen risiko keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Di desa wisata mesti harus ada papan bicara tentang di mana titik kumpul ketika ada bencana di desa wisata itu. Jadi harus ada papan nama selain pesona tadi harus ada papan nama tentang titik kumpul. Kemudian rambu-rambu atau jalur evakuasi, jadi itu bisa dipoto di mana rambu-rambu itu disimpan, tanda panah, kemudian tanda orang berjalan kalau ada bencana, belok kiri, belok kanan itu bisa dipoto, baru disusun sedemikian rupa lalu di PDF-kan. Kemudian ada sarana prasarana mendukung keselamatan wisatawan, misalnya ada alat komunikasi darurat berupa radio, apakah ini radar dan sebagainya, ada APAR, ada kotak P3K, kemudian life jacket. Life jacket ini maksudnya kalau dia di desa wisata yang ada sungainya atau ada pantainya, itu wajib ada yang seperti ini. Jadi ini bisa dibeli atau bisa siapa tahu ada di pemerintah desa atau ada di puskesmas, puskesdes, itu saja dipoto. Sehingga itu menjadi dokumen lalu dijelaskan bahwa ini berada di puskesdes, ini ada di puskesmas, dan ada juga di sekretariat desa wisata kita.
kemudian yang ketiga adalah memiliki profiling risiko dari aktivitas wisata serta rencana antisipasi. Ini dalam bentuk dokumen, jadi dinarasikan. Kemudian bertanda tangan Ketua Pokok Darwis atas penjelasan di atas bahwa karena desa wisata ini adalah berbasis sungai, maka boleh jadi akan ada resiko kecelakaan. Jadi resiko kecelakaan ini itu bisa kita antisipasi dengan menyiapkan titik 21. Ada tim rescue, ada tim kesehatan, dan ada ambulans yang mengantar ketika wisatawan itu menjadi korban ke lokasi poskesdes atau poskesmas terdekat. Sisa dinarasikan saja ini. Kalau memang sudah ada ambulans yang ada di desa wisata, ya dipoto saja ambulansnya sebagai penguat. Kemudian yang keempat, nah ini yang kami buat kemarin adalah semacam SOP. SOP bagaimana penyelamatan di desa wisata ketika terjadi bencana atau resiko. Nah, itu dibuat dalam bentuk dokumen yang disusun SOP-nya, mulai dari pencegahan, penyelamatan dan kesehatannya, kemudian bertanda tangan Ketua Pokok Darwis, Ketua HW, Kepala Desa, bahkan kalau bisa diketahui juga oleh pihak puskesmas, lalu itu di PDF-kan dan dikirim. Nah, itu yang kami buat di tahun kemarin, dan sehingga dokumen, kalau tahun kemarin ada 78 dokumen, dan alhamdulillah kami isi semua. Nah, jadi trik dan tipsnya untuk bisa masuk 500 besar, 300 besar, dan bahkan 50 besar adalah 40 item pertanyaan yang ada yang kami jelaskan ini wajib diisi semua. Karena kalau tidak, peluang untuk masuk di 50 besar atau 100 besar itu sangat kecil. Karena boleh jadi desa-desa wisata yang ada di provinsi lain itu mengisi semua. Apatah lagi tahun ini targetnya 6.300, baru hanya sampai 50 besar. Jadi persaingan agak lebih ketat. Nah, itu penjelasan kami tentang yang teknis dari pengisian dokumennya. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Sembari kami perlihatkan lagi untuk masuk, kita coba lihat di Jadestanya. Ada yang ditanyakan? Izin Pak. Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Abdul Jalil yang telah memberikan materi. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin Pak. Mungkin di Jadesta bisa dilihat juga tampilan rumah penyu. Itu kan fotonya ya kurang menarik. Ya, betul. Apakah bisa diganti atau diedit foto-foto yang ada diperbaharui yang sudah terlanjur terupload yang tahun sebelumnya? Terima kasih. Bisa Pak, bisa sekali. Jadi bagaimana cara merubah foto yang tampilannya kita anggap tidak bagus atau kurang menarik di laman Jadesta? Kita masuk di profil desa wisata. Jadi kita masuk di profil desa wisata. Share ini terlihat ya Pak? Iya, terlihat. Lihat ya. Jadi kalau bisa kita masuk masing-masing di akun Jadesta desa wisata masing-masing. Kebetulan yang kami punya ini salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Takalar. Jadi untuk merubahnya itu di bagian ini. Ini ada foto, tulisannya foto utama. Maksimal ukuran file 2 MB dengan format JPG ukuran 1800 x 900. Di sini pilih filenya baru diupload. Biasanya 1 kali 24 jam berubah besoknya Pak. Tampilan foto yang sebelumnya itu langsung akan berubah. Jadi di sini ditampilkan ini untuk merubah tampilan foto yang sudah lama dan kita ingin ganti yang baru. Masuk di dashboard, kemudian di bawah dashboard itu ada asesmen ADWI 2024, kemudian ada profil desa wisata. Nah, itu yang di bagian itu, Pak.
Jadi bisa diganti. Kalau dianggap tidak bagus lagi, boleh lagi diganti. Untuk Bapak Ibu pengelola desa wisata, di bagian ini sudah diisi semua ya, di bagian profil desa wisata. Mulai dari nama populer desa wisata sampai titik koordinatnya. Kemudian sekedar trik juga di bagian fasilitas desa wisata kan itu sisa dipilih. Saran kami dipilih semua. Saran kami ini di bagian ini dipilih semua. Kemudian di sini kan ada deskripsi desa wisata, dijelaskan saja. Karena saya lihat ini tidak ada di batasan berapa jumlah karakter dan sebagainya, diisi saja sebanyak-banyaknya penjelasan tentang desa wisata. Kemudian keunikannya apa? Yang dimaksud dengan keunikan begini. Tadi saya dengar yang bertanya itu satu desa wisata tapi memiliki 3 potensi alam. Ada jejeran rumah adat, ada air terjun, dan ada pegunungan. Itu yang dijelaskan keunikannya, Pak. Kenapa dikatakan unik? Karena dalam satu desa punya potensi 3. Itu baru potensi alam, belum potensi budaya dan belum potensi kreasi. Kebetulan yang ada di desa ini adalah potensinya itu budaya, sejarah, dan religius. Jadi itu 3 pilar yang menjadi keunggulan dan keunikan dari desa wisata itu. Kemudian rekomendasi saat kunjungan ke desa wisata yang ditampilkan adalah 3 pilar tadi, religius, berbudaya, dan sejarah. Kemudian SK desa wisata dari Dinas Pariwisata, kemudian profil pengelola desa wisata, ini ada nama, ada kontak, ada nomor HP, dan ini seharusnya fotonya Ketua Popdarwis. Kami sarankan ini fotonya Ketua Popdarwis di sini. Kalau bisa diganti sekarang, kemudian sosial medianya kalau bisa diisi semua. Ada webnya, ada Facebooknya, jadi yang dimasukkan ini adalah linknya. Kemudian ada Instagramnya dan ada YouTube-nya. Lalu kalau ada yang diperbaiki, jangan lupa klik simpan profil desa wisata sehingga tersimpan yang diperbaiki tadi, diperbaharui. Kemudian profil pengelola. Nah, ini profil pengelola berdasarkan SK yang misalnya kalau pria 16, wanita 12, berarti ini 30% gender sudah memenuhi. Matan SMA dan S1 kita tampilkan. Kemudian dalam 1 tahun itu diminta untuk jumlah kunjungan wisata tahun 2023 kemarin itu berapa orang. Nah, kemudian di sini ada yang harus diisi dan dilengkapi dengan dokumen. Sekedar trik juga dan tips, banyak desa wisata yang tidak mengisi ini, sehingga dia gagal masuk di 500 besar, 300 besar. Jadi ini wajib diisi. Keikutsertaan anugerah award lomba desa wisata tingkat lokal, nasional, atau internasional. Siapa tahu ada lomba desa wisata yang pernah dilakukan oleh kabupaten atau provinsi dan kita ikut, ada sertifikatnya, ada piagamnya, diklik ada, baru dilampirkan itu, diberi keterangan. Juara apa di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional. Kalau tidak ada, minimal prestasi desa. Siapa tahu desa kita pernah mendapatkan piagam penghargaan, ini dimasukkan saja di sini. Itu juga boleh. Kemudian kegiatan penguatan SDM pelatihan. Pelatihan dimaksud ini bisa dari pemerintah desa, bisa dari Dinas Pariwisata Kabupaten, bisa dari Dinas Pariwisata Provinsi. Apa yang dilampirkan dokumennya? Dokumennya adalah ada surat undangan, ada surat tugas dari pemerintah desa, kemudian foto-foto kegiatan waktu kita ikut kegiatan pelatihan tersebut. Di PDF kan lalu dikirim dan diberi keterangan. Nah ini. Kemudian bantuan pengembangan pengelolaan pariwisata. Tadi saya sudah bilang bahwa siapa tahu di RAPBDS pemerintah desa di desa wisata A itu telah ada anggarannya. Berarti yang diupload di sini adalah dokumen penganggaran bantuan dari pemerintah desa untuk desa wisata. Ini diklik, kemudian diberikan keterangan tahun berapa jumlah uangnya, lalu dokumennya dikirim juga, diupload. Kemudian jumlah keanggotaan Popdarwis, berarti ini SK, kebetulan ini SK dia sudah masukkan, tertulis keterangannya SK pengurus kelompok sadar wisata desa A, lalu filenya juga sudah ada.
Kemudian jumlah tenaga kerja lokal di desa wisata. Dokumennya apa ini? Tadi di awal dikategorikan saya sudah bahasakan bahwa harus ada SK dari pemerintah desa bahwa telah mempekerjakan tim keamanan, tim kesehatan, tim perparkiran. Dokumen itu yang diupload di sini. Diklik ini, kemudian diberi keterangan tenaga kerja lokal di desa wisata. Atau kalau misalnya desa wisata kita sudah punya guide, ya dimasukkan di situ bahwa jumlah guide yang diperbantukan untuk desa wisata sekian orang. Ini hanya tanda tangan kepala desa. Yang terakhir adalah Pok Darwis atau pengelola desa wisata diminta membuat proposal pengembangan desa wisatanya. Kalau yang kami buat kemarin ini, itu 3 dokumen yang kami upload. Yang pertama adalah Perdas tentang pengelolaan desa wisata. Yang kedua adalah RIP, Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata di Desa A. Dan yang ketiga adalah rincian kebutuhan berbasis anggaran, proposal kegiatan pengembangan desa wisata yang ada di Desa A. Nah, itu digabung menjadi satu dokumen, baru kita upload di sini. Setelah itu disimpan, sehingga dia terbaca bahwa sudah ada perubahan. Kemudian yang kedua adalah atraksi desa wisata. Atraksi desa wisata ini itu foto. Kalau saya tidak salah ini maksimal 12 foto bisa dimasukkan. Jadi atraksi desa wisata itu yang tadi ada yang mengatakan bahwa ada jejeran rumah adat, ada air terjun, ada wisata pegunungan, ada camping, ada swafoto dan sebagainya. Itu yang dimasukkan di sini fotonya semua. Kemudian ini diklik tambah, kemudian dimasukkan foto, nama atraksinya apa, kemudian apakah dia alam, buatan, berapa per hari kalau kita pakai itu atraksi. Kemudian dibuatkan deskripsi ringkas, kemudian deskripsi atraksinya, kemudian fasilitasnya apa saja, alamatnya di mana, kemudian nomor kontak yang dihubungi untuk atraksi itu, emailnya apa, nomor teleponnya apa, websitenya apa, lalu disimpan. Berarti sudah ada satu. Ini bisa sampai 12 atraksi yang kita bisa masukkan. Kemudian kamar homestay. Ini juga sama. Kalau kita sudah punya 8 kamar homestay, dimasukkan semua ke 8 foto kamar itu, dilengkapi dengan keterangan yang sudah ada di item-item ini. Lalu disimpan. Kemudian produk wisata. Nah, produk wisata ini yang saya jelaskan di awal, bisa dalam bentuk kuliner, bisa dalam bentuk fashion, bisa dalam bentuk kria. Dimasukkan saja sebanyak-banyaknya yang ada di sini. Lalu diberi keterangan berapa harga dan sebagainya. Ini di produk desa wisata. Kemudian galeri foto. Nah, ini galeri foto juga bisa ditambahkan aktivitas desa wisata selama kurun waktu desa wisata ini ada. Itu bisa dimasukkan. Berapa jumlah fotonya? Kalau kami tidak salah, ini bisa sampai 25 foto. Kalau ada dalam bentuk link YouTube juga boleh, makanya di sini ada pilihannya, selain foto ada link YouTube, lalu diupload. Nah itu, kami coba perlihatkan yang sudah kami isi yang masuk 75 besar agar bisa dicontoh. Tolong diperhatikan peserta, tolong. Sambil saya share screen, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Terima kasih Pak. Ini Kami ada pertanyaan Iya, mewakili peserta. Izin Pak. silakan. Ya. Kebetulan di Sulawesi Barat itu ada 6 kabupaten. Dan seharusnya setiap kabupaten kan mempunyai admin. Nah, yang menjadi masalah, admin
yang pernah terdaftar pindah kantor. Email Berarti di kabupaten itu Pak, Bu ya? iya, kabupaten. Yang menjadi masalah emailnya kan terbawa sama orangnya Pak. Dan saya lihat di sini email tidak dapat diubah. Apa kira-kira solusinya Pak? Iya. Yang kedua, Kalau ya. Ya, dilanjut Bu, baru ada juga kabupaten, admin kabupaten yang baru hari ini mendaftar. Tetapi saat login di komputer tertulis belum diverifikasi oleh administrator. Bisa kami diberi penjelasan Pak? Terima kasih. siap. Saya jawab dulu yang pertama tadi, yang admin di tingkat kabupaten, awalnya di dinas pariwisata, kemudian pindah ke dinas lain misalnya. Ternyata terikut. Kalau saya tidak salah kemarin ada penjelasan, penjelasan tentang bagaimana merubah akun itu. Tapi sebenarnya kalau kami tidak salah penjelasannya di bimbingan teknis kemarin itu sebenarnya bisa dilacak oleh teman-teman admin di tingkat atasnya. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi. Jadi di Dinas Pariwisata Provinsi itu yang memegang akun untuk verifikasi desa wisata yang ada di kabupaten itu punya aksesnya untuk ke sana. Kalau misalnya belum ada penjelasan untuk itu Bu, sebentar saya share ke Ibu Imelda ya, siapa yang WA saya. Nanti saya share penjelasan bagaimana merubah akun yang dilupa dan sebagainya. Oh iya, itu kami sangat butuh. Tapi kalau misalnya kooperatif Jiman pengelolanya yang kemarin, harusnya sih dia serahkan bahwa ini daftar nama-nama ini, kemudian ini akunnya dan sebagainya. Kalau sebenarnya kalau kooperatif karena kita menginginkan bahwa ini ada keberlanjutan. Kemudian kalau yang kedua, kalau hari ini baru mendaftar, baru tertulis belum terverifikasi, maka yang punya kewenangan untuk memverifikasi adalah admin atau PIC yang ditunjuk oleh Dinas Pariwisata Kabupaten untuk masuk login juga seperti ini yang ada di layar, baru dia bisa melakukan verifikasi untuk verifikasi untuk memverifikasi desa wisata yang ada. Terus saya kasih lihatkan contohnya. Mohon maaf Pak, admin kabupaten yang tidak terverifikasi baru mendaftar hari ini. Kalau admin kabupaten yang tidak terverifikasi, maka dia harus berkoordinasi dengan admin PIC Jadesta. Kebetulan di web laman Jadesta itu ada kontak untuk admin Jadesta. Berarti itu yang dihubungi Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Kan masuk di admin di laman Jadesta ada itu nomor WA di bawah, itu admin Jadesta, itu langsung dihubungi untuk dikonfirmasi agar admin provinsi dan admin kabupaten untuk segera segera disahkan. Nah, saya perlihatkan contoh sebentar juga, saya kirimkan filenya ini Bu, hasil hasil penjelasan Bimtek lewat PIC Adwi 2024. Ini di sini akun pendaftaran akun baru untuk dinas. Jadi di sini penjelasannya, masuk laman Jadesta, klik daftar baru, isi seluruh data wajib memakai email resmi dari atas nama dinas terkait, klik lakukan pendaftaran, konfirmasi ke admin Jadesta untuk proses aktivasi. Nah itu tadi, admin Jadesta itu tadi yang ada nomor WA-nya di web Jadesta itu. Kemudian silakan cek email untuk klik aktivasi. Setelah itu, admin sudah bisa menggunakan akun untuk memverifikasi desa di tingkat kabupaten dan desa di tingkat desa. Ini penjelasannya di sini. Sebentar saya kirimkan linknya ini, paparannya ini untuk bisa dilihat alurnya. Setelah akunnya aktif, maka akan muncul tampilan seperti ini juga bagi admin kabupaten atau provinsi.
bedanya itu tidak sama dengan yang saya share tadi untuk akun desa wisata. Di sini yang dia punya adalah list desa wisata yang sudah diverifikasi, kemudian profil dinas pariwisata dan rekomendasi desa wisata. Nah, jadi ini kalau yang desa wisata yang baru mendaftar di sini di-ACC-kan oleh admin kabupaten ataupun admin provinsi, dinas pariwisata provinsi. Nah, di sini yang tempatnya untuk memverifikasi agar muncul di laman Jadesta tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan kota. Nah, itu penjelasan dan jawaban dari kami, Bu. Untuk WA dari PIC dan penanggung jawab laman Jadesta itu ada, bisa dilihat di webnya Jadesta, Bu. Ya, itu penjelasan kami. Nah, kami ingin tampilkan foto yang kami jelaskan tadi, atraksinya. Kebetulan yang kami punya ini, jadi semua foto-foto yang kita anggap paling punya potensi untuk ditampilkan semua, sebanyak-banyaknya sampai web Jadesta ini menolak untuk mengirimkan foto. Jadi dikirim saja sebanyak-banyaknya. Nah, ini foto-foto yang kami punya yang lolos 75 besar tahun 2023. Jadi di-share saja semua foto-fotonya, kemudian ini foto tampilan awal di desanya, penjelasannya, kemudian ada link YouTube-nya, kemudian atraksinya ada berapa, lengkapi dengan harga, kamar homestay-nya apa, paket wisatanya apa saja, kemudian souvenirnya apa saja, dan biasanya ditampilkan juga desa wisata terdekat. Nah, ini tampilannya yang lulus 75 besar Adwi 2023. Nah, mungkin itu yang materi yang bisa kami bagi untuk malam ini di desa wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Pada dasarnya Sulawesi Barat ini sudah ada pengalaman lolos 50 besar di tahun 2022. Artinya peluang untuk lolos di tahun 2024 ini untuk Adwi 2024 masuk 50 besar juga ada. Nah, sisa bagaimana kemudian dokumen-dokumen tadi itu bisa dipersiapkan dan dilengkapi secara keseluruhan. Trik selanjutnya dari kami, jangan ada kolom pengisian yang kosong, karena kalau ada yang kosong maka biasanya kita hanya sampai di 500 besar ataupun 300 besar, karena yang 50 itu adalah desa wisata yang secara keseluruhan melengkapi berkas, dokumen, foto, dan kelengkapan yang menjadi prasyarat di laman Jadesta itu untuk ikut Adwi, khususnya di bagian asesmen Adwi 2024. Itu jika ada yang ingin ditanyakan lebih teknis dan lebih detail, kami kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak. Kami persilakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya lebih lanjut kepada pemateri kita pada malam hari ini, kami persilakan. Jangan kayak malu-malu. Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi ditanyakan saja yang tidak dipahami kalau akun desa wisatanya itu dibuka, silakan ditanyakan apa sih ini yang bisa dilakukan untuk ini triknya bagaimana. Ya, gitu. Ditanyakan saja. Siapa tahu dengan pengalaman kami itu bisa kami bagi. Izin Pak. Ya, silakan. Ya, kembali lagi dari Rumah Penyu. Untuk mempersiapkan pengisian seperti ini, mungkin ada tips yang bisa dibagi. Apakah ada kerja tim? Kalau ada kerja tim, itu minimal berapa orang, maksimal berapa orang? Dan apakah tim ini dibentuk langsung oleh desa atau inisiatif kelompok alias pengelola desa wisata itu sendiri? Terima kasih. Ya, saya ingin berbagi pengalaman. Desa wisata Barat Kekariga Lesong
Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan itu mampu tembus 75 besar. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya bahwa saya mengerjakannya dalam tempo 3 hari 3 malam, Pak. Nggak Jadi tidur, Pak. 3 hari 3 malam karena itu hari kepepet. Tidak ada yang dari Takalar mendaftar. Dari Kabupaten Takalar yang mendaftar. Sementara Dinas Pariwisata terus mempresur kami agar harus dilengkapi berkasnya. Sehingga saya langsung sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi triknya pun deadline-nya sisa 5 hari ini saya yakin bisa. Tapi itu tadi saya sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua bahwa betul harus ada tim. Ya, saat itu waktu saya mengisi Liga Desta 2023, saya sementara ada kegiatan di Jakarta, tepatnya di Kabupaten Bogor. Sementara semua berkas ada di Kabupaten Takalar. Tentunya akan banyak kendala. Akhirnya saya bagi tim. Saya di Bogor itu membuatkan membuatkan narasi, kemudian teman-teman Pokok Darwis. Jadi yang membentuk tim itu kalau tidak bisa pemerintah desa, ya Pokok Darwis saja, kelompok sadar wisata atau pengelola desa wisata. Tim apa yang dibentuk? Pertama ada tim IT yang mempersiapkan foto dan video. Yang kedua ada namanya tim medsos. Tim medsos ini semua kegiatan-kegiatan yang dibuat atau dilaksanakan di desa wisata, dan dia yang pegang akun medsos itu, dia yang upload masuk ke semua akun media sosial. Dan yang ketiga ada tim pencari, kami bahasanya kami sebutnya TPF. Jadi dia yang turun ke lapangan foto, kemudian foto itu dia kirim ke grup WA dalam bentuk kualitas HD. Kemudian ada tim satu yang menyusun bahwa ini untuk atraksi A, atraksi B, dan atraksi C. Sehingga tim yang di Takalar bekerja dengan rapi, kemudian dia kirim semua kelengkapan dokumen, berkas, file, dan sebagainya, dikirim ke saya lewat WA dan lewat Google Drive. Saya sisa upload dan berikan narasi sesuai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah 2 jam sebelum deadline penutupan Adwi 2023 berkas kami terkirim dengan selamat. Jadi memang tidak bisa orang kerja sendiri-sendiri. Dan saya sudah pengalaman 3 tahun ini 2021, 2022, 2023 mendampingi beberapa desa. Memang kalau kepala desanya tidak serius, pengelola desa wisatanya tidak serius, tidak ada juga tim yang bekerja berat memang. Tapi kalau kepala desanya mensupport dengan anggaran, Pokok Darwisnya itu ada tim yang bekerja, kemudian data itu lengkap, enak sekali ini dikerja. Bisa dalam 1 kali atau 2 kali 24 jam ini barang jadi. Tapi yang trik berikutnya yang saya sampaikan adalah untuk upload dokumennya baik dalam bentuk PDF, mohon dibuatkan kop. Jadi ada kopnya, jangan Word biasa tanpa ada keterangan kop di atas, kemudian dan header, footer dan headernya itu tidak diisi. Jadi harus ada kopnya, kop pengelola desa wisata. Sehingga itu lebih resmi, lebih elegan. Orang percaya bahwa betul ini berkas asli dari pengelola desa wisata. Kami perlihatkan contoh untuk itu, siapa tahu bisa jadi bahan referensi. Yang contoh desa wisata dan potensi daya tarik wisatanya. Siapa tahu ini bisa jadi bahan referensi untuk Bapak Ibu pengelola desa wisata. Ya, kop yang tampil ya. Tampil ya. Sudah tampil di layar? Siap. Ini yang kami maksud dengan kopnya. Jadi kelompok sadar wisata Pokok Darwis, karena dia Sanurobone bersejarah, berbudaya dan religius, Desa Sanurobone, Kecamatan Sanurobone, Kabupaten
Takalar, alamatnya di mana, ada kop desa wisata dan ada kop Kabupaten Takalar. Kemudian ini salah satu trik juga. Kalau dia poin 1 tadi tentang potensi daya tarik wisata, maka kalau bisa dikasih yang seperti ini, potensi daya tarik wisata. Kemudian di bawahnya ada wisata budaya, dilengkapi dengan foto 1, 2 dan diberi penjelasan. Kebetulan yang Pak Pokda Rusia ini belum memberikan keterangan tentang fotonya. Jadi disusun seperti ini saja ke bawah. Kemudian kalau dia yang desa wisata alam juga disusun seperti ini, diberi penjelasan lalu di PDF-kan. Setelah di PDF-kan itu di-upload ke item pertanyaan untuk apa ini? Untuk isian asesmen untuk ADWI 2024. Nah, itu beberapa trik yang bisa kami bagi dan jawab atas pertanyaan yang diajukan tadi. Kami kembalikan ke moderator. Ya, baik. Saya sebelum di akhir atau di penghujung perjumpaan, saya mau kembali lagi ke peserta. Masih adakah yang menjadi hal yang membuat Bapak Ibu sekalian penasaran dengan ADWI 2024 ini? Yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru setelah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Jalil tadi sebagai narasumber kita. Pengalamannya sangat luar biasa, Pak. Ada lagi? Masih bisa ya, Pak? Ya, silakan. Pak Jalil masih bisa ya? Oke, ini tembus subuh ini nanti diskusinya, Pak, kalau seperti ini. Langsung ada yang bilang aduh, tembus subuh. Sekalian tahajud nanti. Iya. Terima kasih kembali Pak untuk kesempatan yang kesekian kalinya. Pertama-tama saya sangat bersyukur bisa mengikuti materi pada saat ini, dan lewat beberapa penyampaian yang telah disampaikan oleh Bapak pemateri, saya baru paham mengenai kegiatan ADWI yang akan datang ini. Sehingga yang saya ingin tanyakan Pak, kan kalau saya tidak salah tadi dikatakan bahwa tanggal 31 itu terakhir untuk pendaftaran. Iya, kita Jadi, dapat situ kira-kira. Ya disahkan Bu. Saya suka semangatnya ini bosku. Iya. Jadi itu yang saya tanyakan Pak. Bukan 31 pendaftaran, tapi 31 pendaftaran dan pengiriman berkas deadline-nya. Jadi setelah lewat dari tanggal 31 itu Pak, enggak bisa lagi diisi. Iya, enggak bisa tertutup semua. Jadi harus ini sampai di kabupaten nanti langsung kerja keras bisa Ji. Diusahakan Bu. Iya. Iya. Itu yang saya tanya. Ya, jadi 31 itu adalah batas waktu untuk mendaftar, mengisi, melengkapi dokumen dan dikirim. Lalu pertanyaannya, kami sudah tidak terkejar. Ya. Artinya sudah tidak terkejar ini 31 karena satu dan lain hal. Maka kami yang 3 tahun pengalaman ini bukan mau menyurutkan, tapi kalau kami di tanggal 1 April tetap diisi saja Pak. Kenapa tetap diisi? Untuk pengalaman Bapak di tahun berikutnya. Oh, bahwa ternyata membuat dokumen seperti ini, mengisinya seperti ini. Tapi itu sudah tidak bisa masuk untuk penilaian di 2024 karena deadline-nya sudah lewat. Tapi kita berdoa saja. Berdoa siapa tahu di bulan Ramadan ini panitia pusat juga mengerti bahwa karena ini di bulan Ramadan kita berharap siapa tahu itu diperpanjang 5 hari atau 10 hari ke depan. Misalnya sampai setelah pelaksanaan ibadah Idul Fitri misalnya di tanggal 9, berarti diperpanjang sampai tanggal 10 misalnya. Tapi itu harapan di tahun-tahun sebelumnya Pak, izin Pak, di tahun-tahun sebelumnya pernah ya ada kejadian setelah deadline kemudian ada waktu masa perpanjangan? Ya kalau yang saya cerita 2023 tidak ada Bu, karena 3 hari waktu yang diberikan kepada kami ternyata betul di tanggal 31 Maret tutup kan. Nah.
Tapi siapa tahu karena ini bulan Ramadan, mengerti kondisinya panitia pusat dalam hal ini PIC-nya Jadesta, ya siapa tahu kita berdoa mudah-mudahan dimaklumi. Tapi kita jangan pikir itu dulu. Yang kita ingin lakukan 5 hari ke depan ini. Ya kan pertanyaannya pasti begini, bisa tidak? Saya sudah bahasakan tadi bahwa saya hanya kerja 3 kali 24 jam, 78 berkas, alhamdulillah terupload. Ini sekarang sisa 40. Kalau lengkap data-data, dokumenta, kemudian foto-foto, kemudian pemerintah desa bisa dikompromikan tentang bagaimana membuat SK-SK itu, saya yakin ini aman. Tapi tentunya juga harus ada support dari Dinas Pariwisata Kabupaten. Karena biasanya mereka butuh juga SK-SK pelatihan, dokumentasi pelatihan yang dijadikan dasar untuk menambah file-file itu. Jadi sebenarnya bukan penekanannya di pengelola desa wisata, tapi harus ada juga care-nya dan will-nya dari Dinas Pariwisata Kabupaten, karena biasanya kan ada file-file, foto-foto kegiatan yang pernah dilaksanakan dan melibatkan desa wisata ABCD, bisa di-share itu sehingga itu yang dijadikan sebagai tambahan dokumen sehingga menguatkan lagi. Nah, itu yang kami lakukan kemarin. PIC-nya Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar, saya bahasakan 24 jam WA jangan dinonaktifkan Pak, karena kami butuh data dan kalau kita tutup itu berarti kita tidak dukung kami, padahal dia yang paksa kami untuk kemudian melengkapi berkas. Jadi kerjasama, kolektivitas, kolaborasi dan kerjasama tim jadi kunci dari semua model yang kita lakukan ini. Piagam ini dan tahun lalu orang desa wisata yang sudah mendaftar dan sudah ada akunnya biasanya langsung terbit itu piagam penghargaan pendaftaran desa wisatanya. Tahun lalu karena tahun ini sudah ada yang mendaftar tapi belum ada yang terlihat piagam penghargaannya sebagai desa wisata. Kebetulan yang saya dampingi ini adalah yang lolos 300 besar di tahun 2021 dan 2022. Jadi ini piagam penghargaan lama. Tapi yang saya dampingi kemarin yang 2023 baru selesai mendaftar sudah terbit juga piagam penghargaannya tapi sebagai desa pendaftar di ADWI 2023. Siapa tahu minggu depan sudah muncul, sudah bisa dicek. Ya itu yang jawaban saya. Terima kasih atas atensinya ini, sudah begadang hingga pukul 11 lewat. Atau masih ada ya? Masih ada Pak, masih ada. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari perwakilan Desa Wisata Bulo. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang saya ingin tanyakan di sini adalah ada video ini saya lihat dari akun resmi ADWI rata-rata yang berdurasi 4-5 menit. Apakah video ini kita buat pada saat pendaftaran atau setelah lolos masuk ke 50 besar atau bagaimana? Ya, terima kasih. Video yang tampil itu yang hasil editan dari Kementerian Pariwisata itu adalah video yang dibuat oleh tim Jadesta atau tim ADWI 2021, 2 dan 3. Jadi bukan yang dibuat oleh kita. Tapi persyaratan untuk mendaftar itu tetap dibuat video profil desa wisata yang kita punya. Nah, bagaimana triknya membuat video profil? Jadi membuat video profil itu juga durasinya minimal 4 menit, maksimal 5 menit. Apa isinya? Yang pertama adalah, sub pertamanya itu adalah tampak depan dari desa wisata kita. Kemudian ada narasi, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk suara, yang menjelaskan tentang desa wisata A beralamat di sini dengan atraksi wisata berupa ini. Kemudian itu berikutnya adalah semua objek wisata yang ada itu dimasukkan, kemudian diberi keterangan di bawahnya. Kemudian
selanjutnya adalah ada SUT di mana kepala desa menjelaskan bahwa desa wisata itu berada di situ dan ada keterangan bahwa dia adalah kepala desa. Lanjut ketua Pokdarwis. Kemudian ada testimoni dari orang yang telah berkunjung ke desa wisata. Kemudian testimoni dari pengurus Pokdarwis, kemudian testimoni dari masyarakat sekitar yang bekerja sama dengan desa wisata. Kemudian ditutup dengan logo desa wisata. Nah, jadi itu diurai saja. Apakah perlu menggunakan kamera yang luar biasa? Tidak. Bahkan kamera HP yang Bapak Ibu punya itu boleh, itu saja dipakai edit. Apakah mengeditnya lewat PN atau mengeditnya lewat Canva, itu boleh. Dan tidak perlu terlalu wah dulu. Karena ya artinya inilah kemampuan kita sebagai pengelola Pokdarwis. Tapi kalau yang tampil itu yang kita lihat di web Jadesta, itu hasil editing dan kreasi dari tim Adwi dan Kemenparekraf. Memang sudah sangat luar biasa itu. Karena pada saat kunjungan Pak Menteri di desa wisata, kalau kita masuk 75 atau 50 besar, mereka membawa tim yang memang tugasnya hanya mengambil gambar, memvideo, itu yang diedit sampai 5 menit. Jadi yang kita buat yang sederhana saja, dengan peralatan yang kita punya. Tidak perlu kamera digital, tapi dengan HP Android yang kita punya pun itu kita bisa buat seperti itu, sederhana saja. Yang jelas mampu menceritakan bahwa desa wisata kita itu ada di desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini, kemudian objek-objek desa wisatanya seperti ini, dan bagaimana Sabta Pesona masuk, khususnya yang kenangan. Nah, itu mungkin isi yang bisa saya share, dan itu yang kami buat kemarin, sederhana sekali. Tapi setelah dikunjungi, ada video yang begitu bagus, dan itu yang menjadi ajang promosi untuk desa wisata kita. Kemudian selanjutnya untuk Kabupaten Mamasa tadi yang 50 besar, apakah masih bisa ikut? Dianjurkan, bahkan dia dianjurkan ikut karena dianggap dia mau dievaluasi apakah setelah lolos 50 besar desa wisatanya makin maju, berkembang atau mandiri. Jadi tetap mengisi itu asesmen. Siapa tahu ada di ruangan ini yang dari desa wisata Mamasa yang masuk 50 besar, itu tetap harus mengisi self assessment itu yang untuk Adwi 2024. Karena mau ditahu apakah dia masih ada desa wisatanya atau sudah tidak beroperasi lagi. Itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih, Pak. Iya. Yap. Menarik tadi Pak, bahwa meskipun sudah dapat kategori 50 besar dan sebaiknya memang harus tetap continue ikut di ADWI ini sebagai bagian untuk bahan evaluasi. Jangan berhenti sampai di 50, tapi terus lakukan. Walaupun ada pepatah bahwa lebih mudah merebut daripada mempertahankan. Seperti itu. Betul. Bapak Ibu masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada lagi? Kenapa? Via WA saja langsung, apa ini? Ya, dibuat saja grupnya, kemudian kalau berkenan kami ditambahkan, kita bisa diskusi lewat WA saja boleh. Diskusi lewat WA boleh. Nanti kabupaten ini yang minta tadi diskusi lewat WA itu adalah dari Kabupaten Polewali Mandar, Pak. Siap. Nanti bisa didampingi lah Pak Kabupaten Polewali Mandar. Ya Pak, masih ada satu, boleh Pak? Boleh Bu, boleh. Angkat tangan tadi Bapak dari Pasangkayu ini. Oke, baik. Pak, mohon izin terakhir mungkin ada bisa hal-hal yang kembali diingatkan kepada teman-teman kami yang ada di Sulawesi Barat, Pak. Sebagai closing statement sekalian. Ya, sekadar penguat dan motivasi saja. Kalau kita bicara basic dan keilmuan, saya ini sangat jauh dari desa wisata. Basic saya ini pendidikan teknik otomotif, sangat jauh dari desa wisata. Tapi apa yang membuat saya tertarik dengan desa wisata? Satu hal yang ingin saya sampaikan begini, bahwa banyak potensi yang bisa membuat desa kita ini terekspor keluar. Dan ketika kita hanya mengandalkan media sosial, ternyata itu tidak begitu mendukung.
maka jalan yang mesti kita tempuh adalah kita harus ikut berkompetisi. Kenapa kita harus ikut berkompetisi? Kita ingin membuktikan begini, bahwa kita tidak sekadar jago di kandang, tapi bersaing dengan seluruh desa wisata yang ada di Indonesia. Itu kita juga mampu menunjukkan bahwa desa wisata kita ini punya potensi, bahkan indah di antara potensi-potensi desa wisata yang lain. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa di ajang ADWI 2023 kemarin kami sempat begini maksudnya. Ternyata ada apresiasi dalam bentuk reward rekor muri ternyata. Jadi kalau ada peluang atau potensi desa wisata di Provinsi Sulawesi Barat untuk bisa masuk rekor muri, kenapa tidak itu dieksekusi? Rekor muri yang mana yang dimaksud? Contoh, siapa tahu ada benda pusaka di desa wisata yang kita punya, itu sudah berumur ratusan tahun dan ada banyak, atau ada puluhan, ada ratusan, atau ada puluhan ribu, atau ada ribuan. Kenapa tidak itu ditonjolkan saat ada kunjungan? Rekor muri. Sama dengan yang kemarin di desa wisata yang ada di Papua. Apa yang dia rekor murikan? Rekor murikan adalah pisang terbesar di dunia. Nah, memang di Papua ada itu pisang terbesar di dunia. Kemudian ada miniatur rumah adat Papua yang terbuat dari dari kayu. Dan itu masuk Museum Rekor Dunia. Jadi artinya apa? Potensi kita ada, sisa kita bagaimana mengeksplor ini, bagaimana kita potensi ini kita olah dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin di tangan Bapak Ibu ini sebagai pengelola Pokdarwis atau desa wisata itu ada. Nah, sisa ini memang dikejar deadline ini yang membuat kita ini linglung ini. Apakah lanjut atau berhenti nanti tahun depan? Yang jadi masalah biasanya juga dari Kemenparekraf, dari Jadesta, dari ADWI, dari Dinas Pariwisata atau kabupaten atau provinsi, di ujung leher juga baru ada BIMTEK seperti ini. Jadi sebenarnya terlambat, tapi terlambat itu jangan membuat kita jadi pesimis, tapi kita harus optimis. Bagus ini Provinsi Sulbar buat yang seperti ini. Ya kalau tadi saya tadi pagi satu desa saya dampingi. Dan alhamdulillah desanya komitmen dan siap menghadirkan semua 40 dokumen itu. Jadi saya bahasakan, kalau Pak Desa ini siap, harusnya pengelolanya juga siap. Dan alhamdulillah tadi komitmen Pak Desa akan memberikan anggaran sebesar-besarnya bagi Pokdarwisnya selama 5 hari ke depan. Ini yang jelas 40 dokumen itu terupload dan terkirim sebelum deadline. Jadi yakin saja kalau kita usaha ini pasti bisa. Dan saya lihat pesertanya ini punya potensi untuk itu. Dan pun begadang malam ini, tapi saya yakin dokumennya di laptopnya masing-masing sudah lengkap. Sisa disusun dengan baik ini. Itu mungkin, Bu. Insya Allah lengkap dokumennya. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya Bu, siap. Meskipun tadi saya sempat tersinggung Pak, karena dilaksanakan di injury time ini kegiatan. Tapi kan fakta begitu. Jadi selepas pertemuan di Makassar yang untuk Region 2 destinasi itu, yang kami dengar bahwa launching tanggal 11 ya, ADWI 2024. Saya tidak menyangka bahwa ternyata itu deadline-nya tanggal 31. Makanya ini kami terus maju terus Pak, walaupun sebenarnya sisa beberapa hari, menghitung hari lah ke depan menuju tanggal 31. Pak, terima kasih motivasi-motivasinya Pak. Izin, apakah Bapak yang akan men-share nomor WA-nya atau saya yang menyampaikan ke peserta? Kita saja, Bu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas motivasi dan semangatnya kepada kami semua yang ada di Sulawesi Barat. Insya Allah berkah Pak, dan semoga apa yang telah didapatkan oleh para pengelola desa wisata yang ada di desa Sulawesi Barat ini, dan juga khusus untuk admin yang ada di kabupaten harus tetap standby ya, dan kemudian mengawal dan mendampingi mengawal penginputan dari teman-teman yang ada di desa. Tetap semangat Ki Bapak Ibu. Oke. Dibuktikan bahwa tanggal 31
ada sekitar 34 desa yang mendaftar dari Sulawesi Barat. Kalau tidak ada, didatangi desanya. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih buat Bapak Ibu peserta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.